Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan-rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya Skenko. Ya. Ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022, dan sampai saat ini perlu media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kundadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada di sini saya jawab ya. Silakan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara HLN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara HLN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Nah, tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk dimintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS selaku saksi. Kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUB wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HM dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Detik. Ini pertanyaan dari media yang ditujukan kepada saya, Pak Detik. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya? Ini Pak Detik dijawab Pak Detik. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, dan itu hak yang bersangkutan. Demikian. Ada pertanyaan? Dengarkan media, silakan. Ayo yang maju. Saya kasih kesempatan yang pakai topi. Selamat siang Pak Didik dan Pak.
Saya Arya dari Kompas, mau tanya Pak, konfirmasi terkait dengan RPS ini. Apakah bisa dielaborasi Pak, ini RPS ini hubungannya dengan ini, apakah terkait dengan PT Refine Bangkatin itu Pak? Sementara di PT Refine Bangkatin itu kan beliaunya tidak masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Justru itu yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT NTT. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai BO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga-praduga, maka kami lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan. Ya, sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan bertindak. Demikian. Pak, artinya apakah pemeriksaan terhadap RPS ini pengembangan dari tersangka atau fraksi lain yang pernah menyebut namanya gitu Pak? Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan transaksi atau alat bukti yang lain? Tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum ini. Ya, yang jelas kami melihat ada urgensi yang harus kami klarifikasi pada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa ini. Demikian. Silakan tadi yang kacamata. Ya Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas dari Kemaran. Mau tanya Pak, yang terkait kasus korupsi timah dari tersangka Harvey Mois sama Helen Halim ini. Nah, Harvey Mois ini kan punya jet pribadi hingga mobil Rolls Royce ya. Terus Helen Halim ini juga punya rumah mewah di PIK. Nah, kira-kira Pak ada kemungkinan akan disita nggak Pak aset mereka itu? Terus yang selanjutnya keduanya akan dijerat TPPU nggak Pak? Terima kasih. Monggo Pak Dirdik. Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU, ya, sehingga itu sudah menjadi program kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hal-hal memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Terima kasih. Pak, menyambung Pak, dua hal lainnya Pak. Sebentar, pelan-pelan. Pak, menyambung Pak. Saya suruh kesini dulu nanti. Silakan. Saya, baik. Terima kasih Pak Tadi. Saya Rudi dari Lombok Terangkuang. Saya datang dari Bangka sengaja hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait Harvey Mois. Apakah pihak-pihak Tanahung sudah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran rekening, baik itu milik HM maupun milik perusahaan-perusahaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan Sandra Dewi itu selaku istri Harvey Mois itu juga akan ikut terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, ya, karena dia sebagai penerima pasif mungkin bisa ikut terseret. Dan kalau Sandra Dewi bisa terkena, apakah istri atau keluarga dari para tersangka yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka juga akan ikut terseret ke dalamnya. Terus yang ketiga, apakah ada kemungkinan institusi penegak hukum juga terseret dalam perkara ini, ya, karena kalau mengacu dari pertemuan awal yang dilakukan di Hotel Borobudur pada
pada Juni 2018 lalu di situ juga terdapat beberapa aparat penegak hukum yang ikut hadir dalam rapat tersebut, dan di situ juga ada saudara RBS yang juga hadir dalam rapat pertama tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Sutadi. Terima kasih. Silakan Pak Undadi. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Pak. Kedua, terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara terkait dengan kemungkinan. Tadi sudah kami sampaikan, penegakan hukum dasarnya adalah bukti, bukan asumsi. Jadi kami tidak akan berandai-andai. Oke? Tiga, apakah ada kemungkinan institusi lain? Itu juga bicara tentang kemungkinan kami bergerak terkait dengan alat bukti. Ya, jangan berasumsi dalam penegakan hukum. Saya kira itu Masuk, sudah Pak. terjawab ya. Satu lagi, Pak. Silakan yang pakai kacamata dulu, yang pakai topi. Siap. Nanti kamu. Pak, dari 271 triliun itu Helena Lim terima berapa dan HM itu terima berapa? Terkait itu masih dalam proses penyidikan, ya. Kami tidak bisa menyampaikan di sini, ya. Nanti semua akan terang pada saat persidangan. Ujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di persidangan secara transparan. Ya. Mari kita kawal penegakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Demikian. Pak, Ayo silakan Ya. yang baju yang kacamata tadi kumparan ya. Ya, Pak izin menyambung Pak, kan tadi masih ditelusurin lagi terkait kemungkinannya yang tadi itu. Tapi boleh tahu nggak Pak, keuntungan yang didapetin sama si Harvey Moise dan Helena Lim ini berapa gitu? Miliaran kah atau berapa gitu Pak? Terus yang selanjutnya akan ada kemungkinan tersangka lain nggak Pak? Terkait dengan keuntungan masih dalam proses penelusuran kami, ya. Tunggu saja, ini formulasi penghitungan, rumusannya penghitungan masih kita koordinasikan dengan BPKP dan beberapa ahli terkait dengan keuangan negara. Terkait dengan bicara kemungkinan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak bertindak atas nama kemungkinan, atas nama asumsi. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Clear? Tapi sejauh ini udah terendus Pak. Kami tidak mau berandai-andai. Sejauh ini ada terendus. Kami tidak akan mengandai-andaikan. Yang lain silakan Pak sebelahnya. yang pertama Pak, izin mengonfirmasi soal penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubuwono? Pertama itu, yang kedua terkait TPPU. HL ini kan sudah diterapkan TPPU ya Pak. Sejauh ini apakah ada ditemukan aliran ke partai politik atau paslon pada peserta Pilpres 2024? Karena kan isunya banyak sekali dana-dana kampanye ini aliran dari para pengusaha tambang gitu Pak. Sejauh ini apakah sudah ditemukan gitu? Terima kasih untuk penggeledahan benar-benar di Pakubuwono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya, semua kami dasarkan pada fakta dan ditemukan berdasarkan alat bukti. Demikian. Pak, izin Pak. Silakan dari mana? Ya, Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pemangku kebijakan atau regulator dalam kasus ini? Jika belum, kapan Pak? Yang Anda maksud regulator pemangku kebijakan itu apa? Siapa? SDM atau kementerian terkait Pak? Silakan Pak. Dari penanganan perkara ini dari awal itu pasti sudah kami lakukan pemeriksaan, ya, karena kita harus melihat dari kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Jadi dari 172 saksi yang sudah kita periksa termasuk di dalamnya itu, ya.
Ini sudah lama kita gulirkan pemeriksaan, bukan pada hari ini ya. Jadi hari ini baru 4 kita periksa terkait dengan saksi dan sekarang sedang berlangsung. Ada lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirdik dan saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan. Kita tidak berasumsi, tidak berandai-andai. Sekali lagi ya. Kemudian nanti akan diuraikan secara detail dalam surat dakwaan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena beberapa bagian tidak bisa kita sampaikan ke media karena itu bagian dari proses penyidikan, tidak bisa kita ungkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.